Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Farid Ramadana. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan terhindar dari virus COVID-19 yang melanda di Indonesia ini. Oke, teman-teman, kali ini saya bakalan mau kasih berbagi informasi seputar Jalan Bypass Ngurah Rai nih teman-teman. Jalan yang paling vital di Bali ya. Ini jalan ini mengakses hampir ke seluruh tempat-tempat penting di Bali. Di antaranya seperti Bandara I Gusti Ngurah Rai, mall terbesar di Bali yaitu Mall Bali Galleria. Kalau kalian ke selatan itu bisa ke Uluwatu, bisa ke Nusa Dua. Kalaupun teman-teman mau ke Kota Denpasar yang dari Kuta Selatan itu pasti lewat sini. Jadi memang seperti itu, jalan ini adalah jalan yang paling penting di Bali ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi. Jadi begini situasi dan kondisinya. Cuaca hari ini lumayan cerah, tepat di hari Minggu. Dan saya ini dari arah Jimbaran menuju ke Denpasar ya, ke Jalan Imam Bonjol dan Teguh Umar nih. Jadi sebelum itu saya harus lewat bypass Ngurah Rai, lalu melewati underpass, menerobos ke Jalan Sunset Road. Seperti itu. Jadi begini situasi pada saat PPKM darurat nih teman-teman. Tepat di hari Minggu ya, weekend. Jadi situasinya nggak begitu ramai, lancar jaya ya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ke Bali sebelum pandemi itu bisa jadi pada saat hari Sabtu atau Minggu ini pasti ramai banget di sini. Macet karena di sini juga ada beberapa lampu merah juga. Yang pastinya itu sangat-sangat ramai ya teman-teman. Mau dari arah Nusa Dua ataupun sebaliknya itu selalu ramai di sini ya teman-teman. Karena di sini juga mengakses ke beberapa tempat wisata yang bagus seperti ke Benoa, seperti ke kawasan elit ITDC, ke Uluwatu, Jimbaran gitu. Dan ngomongin situasi sekarang yaitu PPKM darurat ya teman-teman. Sekarang itu sudah pertengahan ya, di tanggal 11. Jadi lagi berapa hari nih? 9 hari ya kira-kira ya, menuju ke tanggal 20 Juli. Semoga aja tidak diperpanjang lagi, Bali pariwisatanya itu buka lagi. Soalnya di seluruh pariwisata di Bali itu tutup ya, dianjurkan oleh Gubernur Bali. Jadi kita berharap COVID ini setelah tanggal 20 itu menurun, kurvanya jauh gitu, kalau bisa sih sangat-sangat minim, dan kita bisa balik lagi seperti semula ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman yang di luar Bali penasaran gimana sih situasi realnya itu pertokoan ataupun tempat-tempat kerja untuk sekarang ini di Bali, warga Bali itu lumayan disiplin ya teman-teman. Jadi kalau pagi memang buka, jaga jarak seperti biasa. Tapi pada sore hari ketika sudah menjelang jam 8 mereka sudah banyak yang tutup sih. Biasanya juga dari jam 6 jam 7 itu sudah banyak yang closing ya, toko-toko ataupun warung-warung. Jadi di sini sangat disiplin teman-teman. Jadi ada juga peraturan baru ya teman-teman di jalan-jalan utama seperti Jalan Bypass Ngurah Rai ini. Kalau malam itu lampu jalannya itu dimatikan. Di Jalan Unut juga kayak gitu. Jadi gelap sekali. Itu tujuan pemerintah Bali sih kayaknya biar rakyatnya itu nggak berlalu lalang di rumah aja gitu ya. Jadi sebelum malam hari kalau bisa menyelesaikan kegiatannya ya sebelum malam, gitulah intinya. Dan di malam hari juga itu banyak sekali ya Satpol PP dan pecalang itu ikut turun tangan berkeliling gitu. Jadi kalau ada yang masih yang bandel-bandel kayak warung-warung buka gitu pasti ditungguin segera tutup gitu. Kalau masih bandel lagi mungkin barang-barangnya diangkut atau gimana, itu ditindak tegas lah intinya.
Jadi buat teman-teman pedagang, saya sih berharap memang sulit mencari uang, tetapi saya sih pribadi berharap ya biar bisa mengikuti peraturan pemerintah, biar jalan mungkin dan COVID-nya itu segera turun ya. Alright teman-teman, di depan kita itu sebenarnya itu putaran ya. Kalau ke kiri itu adalah menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, tapi kita lurus karena kita mau ke Kota Denpasar. Ke bawah nih, jadi ke underpass. Sebenarnya kalau ke kiri yang tadi saya bilang bisa ke Tuban juga, ke Tuban, ke airport, dan bisa masuk. Kalau ke kanan tadi di atas kita itu bisa masuk tol Bali Mandara ya. Oke, jadi kita lurus terowongan ini. Kita sampai underpass, kita tetap lurus, underpass kedua ya. Kalau ke kanan nanti bakalan ke Sanur di depan tuh, tapi masih agak jauh lagi. Oke, jadi masih begini ya, lancar jaya, tidak ada kemacetan sama sekali dan minim sekali aktivitas yang bisa kalian lihat. Ini hanya beberapa yang lalu lalang mobil, motor seperti itu, padahal ini adalah hari Minggu ya. Oke, buat teman-teman mungkin yang baru gabung di channel Farid Ramadana, jangan lupa ya untuk klik subscribe-nya dan juga tekan loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi terbaru, video-video terbaru dari channel Farid Ramadana ini. Oke. Dan mungkin ada juga teman-teman mungkin yang mau request ke saya itu mau ngevlog kemana, ngeliput kemana, bisa ditulis kolom komentar, kasih saran ya dari mana kemana seperti itu. Nanti sebisa saya bakalan liput secepatnya dan mengasih tahu, menginformasikan ke teman-teman semua. Oke, balik lagi soal PPKM darurat nih teman-teman. Di video saya sebelumnya saya ngupload ya tentang Pantai Kuta ya teman-teman. Jadi situasinya seperti itu, realnya memang sangat sepi, dan kalau di sore hari itu ada pecalang ataupun Satpol PP yang keliling. Nanti kalau ada teman-teman yang nekat untuk masuk ke Pantai Kuta pasti ditegur ya. Kalau ditegur masih nggak digubris pasti secara tegas seperti itu. Jadi sekedar informasi aja buat teman-teman mungkin yang mau ke Bali, ditahan dulu aja yang dari luar Bali, karena memang seperti ini situasinya lumayan sangat ketat, nggak bisa sembarang. Tapi mungkin informasi dari teman-teman yang lain mungkin dari luar Kuta kayak daerah Canggu kayak gimana, bisa informasi ya ke saya ya, tulis kolom komentar. Tuh bisa dilihat sebelah kanan itu adalah Krishna di bypass, salah satu Krishna yang paling besar juga di Bali. Itu terlihat minim pengunjung, kayaknya sih memang ditutup untuk sementara ini, dibatasi ya. Biasanya kalau hari Minggu walaupun situasi kayak gini tetap ramai, tapi bisa dilihat tadi itu Krishna mobil pun nggak ada satupun, cuma satu security aja, kayaknya sih tutup. Dan buat teman-teman mungkin yang berkepentingan untuk keluar masuk Bali melalui jalur udara, syaratnya juga udah ada di videoku sebelumnya, juga bisa dicari ya di channel Farid Ramadana. Mungkin juga nanti saya bakalan cantumin di pojok kanan atas kartnya mengenai syarat masuk ke Bali, jalur darat dan jalur udara. Singkatnya itu kalau jalur udara itu diwajibkan mengisi itu ya EHAC dan harus punya sertifikat vaksin minimal 1 dosis pertama, dan juga yang paling penting itu diwajibkan rapid swab PCR ya, bukan rapid antigen ataupun genos. Itu sudah ditiadakan untuk sementara ini sampai tanggal 20 Juli. Gitu teman-teman, itu untuk udara. Kalau yang jalur darat hampir sama, tapi antigen itu diperbolehkan ya. Jadi PCR boleh, rapid test antigen boleh, dan juga harus membawa surat sertifikat vaksin minimal dosisnya itu yang pertama juga. Dan juga teman-teman dapat kabar juga bahwa kalau surat
hasil negatif rapid test antigen atau PCR itu harus ada barcode-nya ya teman-teman ya. Itu katanya juga diwajibkan tuh. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman bisa cek juga di klinik-klinik yang teman-teman mau tuju itu ada sertifikatnya, ada ininya nggak, barcode-nya gitu. Sejauh ini saya juga masih minim informasi mengenai di mana klinik-klinik yang sudah ada barcode-nya nih. Tapi semoga aja sih tanpa barcode juga bisa masuk ya, soalnya kan di situ juga udah ada tanda tangan dari pihak dokter dan capnya ya, dari penanggung jawab dari klinik atau rumah sakit tersebut gitu. Sebelah kanan kita itu Carrefour, nampak sepi, hanya beberapa mobil terlihat, biasanya rame ya teman-teman. Dan mall-mall di Bali juga sepi ya, kayak di Mall Bali Galleria itu banyak sekali toko yang tutup, hanya hypermartnya aja yang buka. Jadi buat teman-teman kalau mau jalan-jalan ke mall kayaknya sih sepi banget ya, cuma hypermart aja yang buka, dan itu pun dibatasi ya pengunjungnya, dan sangat ketat sekali. Oke, kita ini sebenarnya udah masuk jalan Sunset Road nih teman-teman. Sebentar lagi mau masuk ke arah Jalan Imam Bonjol. Jadi udah berakhir ya jalan bypass. Berarti sejauh ini itu lumayan renggang banget ya teman-teman. Saya bakalan ke arah Imam Bonjol dan saya sedikit mau kasih info ke kalian gimana sih situasi Jalan Imam Bonjol sebentar aja ya. Soalnya juga saya mau mampir ke toko. Oke, sekarang saya udah ada di Jalan Raya Imam Bonjol Denpasar. Ini perbatasan ya, ini jalan antara Badung dan Denpasar. Dan begini situasinya, jalannya ini memang sempit tapi memang lumayan vital juga untuk mengakses dari arah Kuta Selatan ke Denpasar nih. Ini lumayan ramai, dan di depan kita sebelah kiri kita itu adalah Trans Studio Mall TSM, dan di itu juga sekarang sepi ya karena memang PPKM berlaku. Sedikit sekali toko yang buka. Sesegera mungkin saya ngupload lagi ke sana karena udah lumayan lama juga nggak masuk ke dalam sana. Beberapa kali aja numpang makan. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jadi begitu ya situasi dan kondisinya. Kesimpulannya juga lumayan renggang. Dan buat teman-teman yang baru join, jangan lupa ya klik subscribe-nya dan tekan loncengnya, dan jangan lupa absen di deskripsi ya. Komentar, saran, ide apapun itu bisa ditulis langsung aja. Thank you sekali lagi, see you on the next video.